malam, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang topik perang kembang yang akan kami diskusikan bersama seorang analis ilmiah yaitu Pak Dimino. Selamat malam Pak Dimino. Malam. Ya Pak Dimino, kenapa pada malam hari ini memilih topik pewayangan yaitu perang kembang? Iya, kita bicara soal perang kembang. Ini salah satu adegan yang paling menarik di dalam pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang itu kan tahapan pertama kan padat 6 ya, itu jejeran raja ya. Pada tahapan tengah-tengah yaitu padat songo, yaitu saat goro-goro. Nah, setelah goro-goro biasanya langsung perang kembang. Nah, ini adalah tahapan-tahapan paling menarik di dalam pertunjukan wayang. Selain menarik juga penuh makna pada adegan ini. Sebelum adegan terakhir yaitu babak Manyuro. Ya, itu ceritanya. Lalu pertanyaan kedua, apa simbol perang kembang itu apa? Kalau simbolnya, orang tua kita dulu sudah memberi gambaran tentang kehidupan ya. Pertama, jejeran raja itu menyimbolkan bahwa saat kita lahir kita diperlakukan seperti raja, penting ya. Ada tahapan-tahapan lain yang ada masalahnya. Kemudian pada padat songo, yaitu pada saat goro-goro dan perang kembang ini, seorang manusia atau kesatria harus menghadapi cakil beserta bala tentaranya, yaitu para buto. Dan kesatria ini adalah kesadaran kita, jadi diri kita sendiri ya. Kalau orang Jawa itu cakil ini bagian dari diri kita. Jadi pribadi Jawa itu kan kolektif toh. Makanya ada dulur papat limo pancer. Lah pancernya ini kesatria, sedangkan cakil ini adalah sub kepribadiannya, yaitu disebut cakil. Ada yang mengatakan cakil ini sufia, yang nafsu ya. Selain cakil ada 3 raksasa, yaitu yang berwarna merah, yang berwarna hitam, dan yang berwarna ada yang putih ya. Dan ini simbol dari nafsu-nafsu kita atau sisi jiwa kita yang yang menuntut untuk dipenuhi keinginannya itu. Lalu dalam kisah pewayangan, kenapa harus ada perang kembang? Kenapa harus ada perang kembang? Karena perang kembang ini adalah bisa dikatakan saat dimana orang mencapai kedewasaan. Ya, kalau sebelumnya itu masih anak-anak, tapi pada saat perang kembang ini baru dikatakan sebagai manusia ya, yang mampu mengendalikan nafsunya. Ya, nafsu itu ya raksasa hitam, putih, merah, hijau, termasuk cakil itu juga. Jadi artinya manusia tidak dikendalikan oleh salah satu dari nafsunya. Nah itu kenapa harus ada, karena dikatakan manusia itu dewasa apabila dia bisa mengalahkan keempat raksasa ini, yaitu bagian dari dirinya, yaitu nafsu. Tidak dibunuh, raksasa itu dibunuh, itu pun dengan senjata mereka sendiri.
Artinya pengertiannya tidak dibunuh, tidak diakui, bukan begitu. Artinya adalah dikendalikan. Ya. Lalu dalam perspektif Jung, Ya. perang kembang itu seperti apa? Dalam perspektif Jung, perang kembang itu adalah awal dari porsi kehidupan manusia. Menurut para Jungian, itu bahwa kehidupan itu ada dua porsi, yaitu porsi pertama adalah porsi untuk bisa hidup memenuhi kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan kewajiban ini itu. Sedangkan porsi yang kedua adalah porsi perjalanan ke dalam, artinya ingin memahami dirinya sendiri. Lah, perang kembang inilah adalah porsi kedua, awal porsi kedua, di mana manusia berusaha mengenali dirinya. Dan kalau menurut Jung, mengenali dirinya itu adalah shadow-nya, personanya, terus archetype itu yang ada di wilayah tidak sadarnya. Seperti cakil ini ya. Jadi kita maunya cakil ini kan minta dipenuhi bagian dari sisi gelap kita itu. Kita tidak harus membenci, tetapi kita harus mengendalikan. Begitu juga ketiga raksasa yang merah hitam itu. Ada yang mengatakan itu anasir ya, ada yang mengatakan itu adalah amara, alwama, mulhima, syufi'a. Nah, itu istilah-istilah Jawa. Artinya apa? Orang Jawa mengajarkan psikologis ini sebetulnya lewat wayang dengan istilah-istilah amara, ya, syufi'a, mutmainah itu ya. Intinya manusia jangan sampai terbegal, karena pada saat perang kembang ini, Patat Songo ini adalah awal perjalanan kita untuk masuk mencari dirinya sendiri dengan cara mengenali dan mengendalikan. Jadi kalau manusia bisa berhasil mengendalikan, maka dia akan berada di suatu tempat atau posisi yang tidak terpengaruh oleh bagian-bagian sub kepribadian ini. Dia yang mengontrol, dia yang menjadi navigasi itu ya kalau menurut Jung. Jadi intinya kalau kita tergoda artinya kita gagal. Dan biasanya godaan itu ada tiga hal, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat, mewah, ya intinya ada tiga: enak, baik, dan mewah. Jadi baik itu bisa dari persona, orang ingin dikatakan baik, dia bisa tergelincir ingin jadi baik-baik saja. Sedangkan yang enak-enak ini ya contohnya insting kita, libido yang harus minta dipenuhi. Kalau tanpa kontrol, dia bisa terjebak pada enak-enak ini. Dan yang mewah yaitu syufi'a ya, ingin jadi super, semuanya serba enak begitu. Ya, saya kira kalau dari kacamata Jung adalah perang kembang ini adalah gambaran awal untuk upaya atau proses, bisa dikatakan proses individuasi ya. Perang dengan raksasa ini bisa dikatakan individu. Mereka adalah monster-monsternya yang harus ditaklukkan, bukan ditaklukkan, dihilangkan, tapi ditundukkan. Ya, saya kira
seperti itu menurut Dion. Dan ya luar biasa ini wayang ini, walaupun kita belum kenal teori psikologis, tetapi leluhur kita sudah memberikan contoh-contoh yang manusia perlu sadar. Ada tahapan jejer, ada tahapan Padat Songo yang harus perang dengan dirinya sendiri, dan Manyuro untuk menyelesaikan masalahnya sampai menemukan kesejatiannya gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya pada malam hari ini. Baik. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Beraktivitas kembali.